tahun 2020 mungkin merupakan tahun terberat bagi umat manusia, di mana kegiatan melibatkan banyak orang seperti peribadatan, jual beli, transportasi, bahkan hanya sekedar mengobrol pun harus dihentikan demi mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Hari pun berlalu seiring waktu. Manusia yang ingin berkegiatan apapun harus mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker, hand sanitizer, pengecekan suhu, dan menekan angka manusia pada suatu kegiatan tertentu. Tidak terkecuali kegiatan sakral yang cukup awam kita dengar, yaitu pernikahan. Demi mengikat dua manusia yang saling mencintai agar menjadi cinta suci yang penuh makna dan kasih sayang yang berarti. Seperti narasumber kita satu ini, Tipta dan Liguina, dua insan yang berjuang menyatukan cintanya ke jenjang pernikahan. Kira-kira takut gak sih sama yang namanya pandemi COVID-19? Dibilang takut sih sebenarnya kayaknya semua orang takut ya, karena ini sebuah hal yang baru. Pertama kali adanya pandemi. Terus kalau misalkan dibilang takut banget, enggak juga, karena ngerasa kalau kita takut ya benar tadi, nanti metabolisme tubuh kita tuh akan akan turun, jatuhnya nanti kita bakal stres, terus malah takutnya malah jadi kena gitu loh karena kita stres. Takut gak sih mas sama yang namanya COVID-19? Sebenarnya kalau dibilang takut apa enggak sih, ya ada rasa takut sih, wajar ya. Semua orang takut akan hal sesuatu yang baru, apalagi ini sebuah penyakit yang namanya disebut aja pandemi kan, berarti besar banget kan. Nah, tapi dari diri kita sendiri tuh meyakini aja kalau misalnya kita tuh selalu menjaga diri, menjaga kesehatan. Kira-kira alasannya apa sih memilih menikah di kala era-era pandemi saat ini? Sebenarnya nikahnya tuh bukan saat di era pandemi, cuman memang mau menikah di tahun ini, udah rencana dari tahun sebelumnya. Karena banyak hal, jatuhnya suami ngajak nikah tiba-tiba. Ya, yang namanya niat baik kan memang harus diterima ya. Akhirnya kita lamaran, terus setelah lamaran langsung ditembak tuh, ingin kapan katanya menikahnya. Kita bilang mungkin November, itu tuh jaraknya mungkin 3 bulan. Malah orang tua tuh minta dipercepat sebelum November, cuman karena kita juga mikir mau melihat situasi dan lain-lain, akhirnya kita mikir ya udah deh, kayaknya lebih baik November supaya persiapannya lebih baik, terus juga kita melihat dulu situasinya yang ada kayak gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Sejauh ini, duka apa sih yang udah dirasain dalam mempersiapkan pernikahan? Kalau dukanya yaitu karena lagi pandemi itu kita tuh nggak bisa banyak mengundang banyak orang, sanak saudara itu terbatas banget. Terus kemudian untuk interaksi ke WO atau vendor-vendor yang lain tuh lagi pandemi itu susah banget. Jadi kita tuh hanya bisa interaksinya via chat atau online gitu aja. Kan selama pandemi ini untuk kerjasama dengan vendor-vendor? Kendala sih masalah komunikasi ya, karena kan komunikasi dalam masa seperti ini susah. Biasanya kita kalau misalkan ada teknik itu selalu ketemu, jadi enak tuh komunikasinya. Kalau ketemu meeting tuh enak. Kalau sekarang kan sudah beralih ke pakai Zoom meeting. Itu komunikasinya agak kurang, soalnya kan Zoom meeting sama ketemu tuh beda gitu. Jadi lebih kendalanya sih itu aja sih, tapi untuk di lapangan paling koordinasi. Kalau misalnya koordinasi baik sih, kendala yang tadi saya sebutkan tuh nggak akan ada masalah.
sukanya banyak, dukanya juga banyak banget. Salah satunya nih misalnya yang pasti selain stres karena banyak banget yang harus dikerjain, juga stres karena situasi tuh nggak jelas, kita nggak tahu besok tuh akan tiba-tiba PSBB kah atau kayak gimana, sehingga bener-bener kadang-kadang sampai nggak bisa tidur, stres gitu karena mikirin aduh takutnya nanti di hari H ada apa kayak gimana. Terus juga misalnya nyari venue yang tepat, kadang stres gitu yang mana ya kira-kira yang bener-bener sesuai sama kondisi saat ini, terus juga yang bener-bener sesuai sama permintaan dari keluarga. Kan juga yang stres bukan cuma kita ya, tapi orang tua sebagai yang juga mau memfasilitasi pasti juga banyak ketakutan. Jadinya kita juga harus meyakinin ke orang tua dukanya. Banyak banget sebenarnya dukanya, salah satunya itu stres. Terus yang kedua dukanya dari mulai komunikasi sama vendor dan lain-lain itu harus dilakukan secara daring karena kan COVID ini ya, jadi susah untuk ketemu sama berbagai vendor yang harusnya kita bisa ngobrol enak, tektok. Tapi karena corona ini jadinya susah untuk komunikasi. Gitu sih. Dari Tete sendiri, gimana sih cara menanggulangi perkara protokol yang sangat ketat saat ini ya? Khususnya seperti hal-hal kecil seperti makanan dan lainnya. Kalau dari aku pribadi ya, yang pasti dari mulai awal mau merencanakan pernikahan itu yang pasti kita beli vitamin, terus juga pokoknya kita jaga kesehatan banget, istirahat segala macam, yang pasti dari pribadi. Kalau dari rencana pernikahannya di hari H itu kayak misalnya perintilan makan dan lain-lain, itu kan sebenarnya udah ada WO dan dari hotelnya sendiri. Kayak misalnya dari hotel itu bagian makan itu udah nggak bisa ngambil sendiri, jadi mereka tuh diambilin sama pihak staff hotelnya, sehingga semuanya itu terkontrol sama semua yang terkontrol sama semua yang jadi pelaksana gitu. Biasa disiapkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Oke, yang pertama kan semuanya anjuran udah kita pegang. Yang penting kita siapkan masker. Kalau misalkan tamunya nggak bawa masker, kita siapkan masker. Terus hand sanitizer itu penting. Hand sanitizer, cek suhu tubuh itu penting. Sebelum masuk ke venue kita cek suhu tubuh. Sama kalau misalkan satu lagi di pelaminan itu kita nggak pakai salaman, kita pakai namaste. Gitu. Kira-kira sempat kepikiran nggak sih kalau acara pernikahan ini tuh bisa ada peluang untuk menjadi bentuk penyebaran klaster COVID-19? Awalnya sih takut ya, ragu-ragu gitu, aduh nanti kayak gimana ya acaranya, takutnya ada yang terkena COVID apa gimana. Tapi kita sih inisiatif aja dari awal tuh. Kemungkinan itu pasti ada ya, takutnya tertular apa gimana, tapi kita menghindari supaya penyebaran itu nggak menyebar gitu. Jadi langkah awalnya tuh karena kita mengundang keluarga aja pernikahan tuh, jadi kita udah koordinasi keluarga tuh dari jauh-jauh hari untuk jaga kesehatan selalu. Terus nanti pas saat acara social distancing itu jangan lupa, terus pakai maskernya ya. Kepikiran sangat amat sih, karena kan gimana pun yang diundang tuh keluarga, otomatis pasti kita lebih takut ya, takutnya keluarga ada yang kena atau bahkan kita yang kena gitu. Cuman karena kita udah berkonsultasi sama vendor dan WO, yang pasti ya WO, terus hotel juga, mereka semua meyakinkan bahwa saat nanti pelaksanaannya itu akan berjalan sesuai protokol yang udah disetujui sama pemerintah. Jadinya ya kita lumayan tenang, tapi juga tetap nggak mengendorkan diri kita gitu untuk tetap menjaga protokol semuanya, kayak misalnya pakai masker, terus juga menjaga jarak. Kayak misalnya di acara pernikahannya kita juga diminta untuk kebanyakan jangan banyak berdiri, jangan berdekatan gitu, sehingga nanti saat acaranya itu saat itu tuh benar-benar sesuai sama protokol yang dikasih sama hotel dan juga WO kayak gitu sih. Pandemi kayak gini ya. Skala besar gitu kan, untuk orang yang kemungkinan besar bakal banyak terjadinya penyebaran pandemi. Oke. Kalau misalkan kenapa sih? Karena aku tekankan sama kru aku sih,
anggap aja ibadah. Kalau misalkan nggak ada orang yang mau ngurusin kayak kita, orang-orang yang mau nikah tuh siapa yang mau ngurusin gitu kan, anggap aja ibadah. Toh kesehatan, protokol kita udah lakukan untuk kesehatan, semua kan dipegang sama yang maha kuasa tuh. Nah, kita ikhtiar aja, ikhtiar udah, berusaha udah, jaga kesehatannya udah. Yang penting kita setiap acara kita selalu melakukan protokol kesehatan sih gitu. Kira-kira teman-teman pada excited gak sih pas tahu Mas tuh nikah? Gimana ya, kalau dari teman-teman tuh memang pada kaget gitu ya, kok tiba-tiba nikah gitu. Padahal sih sebenarnya nggak tiba-tiba ya, rencananya tuh udah dari jauh-jauh hari gitu. Kayak tahun kemarin tuh udah sempat kepikiran gimana ya kalau tahun depan ini tahun 2020 kita nikah gitu. Tapi kan itu masih planning gitu, masih belum terencana. Nah pas Agustus kemarin lamaran kan, oh gini-gini ngobrolin, konsultasi, oh ya udah kita buat aja rencana gitu, tahun ini menikah gitu. Dari Agustus tuh. Nah tapi nggak langsung nentuin kapan jadinya, tanggalnya itu kita masih bingung. Soalnya memilih WO aja belum gitu kan. Kita tuh gimana ya nanti acara nikahnya, konsepnya seperti apa. Nah, terus kita nanya-nanya sama teman-teman atau saudara-saudara yang udah nikah, gimana ya nikah tuh persiapannya kayak gimana gitu. Terus sempat ada saudara kemarin kan nikah pas lagi COVID. Nah, jadi kita tahu nih ilmunya gimana nanti ngonsepin acara nikahnya tuh seperti apa, terus kita yang harus disiapin apa, yang harus dihindari apa gitu. Tapi kalau dari segi budgeting gitu Mas, yang mahal tuh lebih kemana sih? Yang pasti sih makanan ya, makanan venue itu pasti gede itu. Tapi biasanya kategorinya tuh suka banyak. Jadi yang pertama pasti makanan, terus kedua venue-nya, terus habis itu belum kalau misalnya kita kerjasama sama wedding organizer. Nah kita tuh harus anggarin, misalnya WO tuh menyediakan layanan seperti ini, biasanya ada paketnya. Kalau WO tuh ada yang terpisah venue dan makanannya, atau enggak mereka jadi all in paket gitu. Jadi ada makanan, ada venue-nya, terus ada vendor fotografi, ada dekorasi, terus ada atir tuh baju, kayak baju make up segala macam itu, dress code-nya gitu. Yang paling besar sih itu makanan dan venue ya. Soalnya kalau misalnya ngundangnya nih 100 orang, terus misalnya pingin lebih lagi 200 orang, ya pasti budgetnya naik gitu. Nah karena lagi pandemi gini kan nggak banyak orang ya, makanan tuh budgetnya nggak terlalu besar gitu, disesuaikan. Sejauh ini yang udah dirasain ya, apa sih sukanya mempersiapkan pernikahan? Sukanya mungkin ya senang aja mempersiapkan semuanya dari awal sampai akhir tuh nyiapin sendiri, karena juga sebenarnya dibantu WO, cuman karena kita tuh so ide jadi kita nyiapin semuanya sendiri juga, karena takut ya kalau ketemu banyak orang. Jadinya semua dari mulai hal terkecil sampai yang besarnya, selain dibantu WO juga kita ngerjain semuanya sendiri. Jadi kayak puas aja gitu sama hasilnya karena semuanya kita kerjain sendiri, kayak gitu sih kalau sukanya. Apa sih yang menjadi suka dalam mempersiapkan pernikahan? Ya, yang pertama alhamdulillah ya kemarin tuh acara nikahnya tuh dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, karena di saat pandemi gini acara pernikahan itu bisa kita laksanakan dengan minimalis. Jadi yang biasanya saat normal itu ada resepsi, saat pandemi ini tidak ada resepsi. Jadi dapat menekan anggaran biaya gitu. Pertanyaan nomor 8, kira-kira ada gak sih pesan atau kesan gitu untuk para calon-calon pengantin di luar sana yang ingin menyelenggarakan pernikahan di era-era pandemi saat ini? Mungkin lebih ke saran aja ya,
pesan gitu buat orang-orang, teman-teman yang pada mau nikah di era pandemi ini. Coba pikirin dengan matang karena setiap keputusan pasti ada plus minusnya. Terus kalau memang punya keputusan untuk menikah di era pandemi ini, coba untuk komunikasikan sama keluarga, karena gimana pun keluarga kan mengambil andil di pernikahan ini. Coba komunikasikan dan juga jangan lupa jaga kesehatan, terus jangan lupa istirahat juga, gitu aja. Pesannya sih yang pasti ya, sebelum menyelenggarakan acara nikah tuh lihat situasi dulu, situasi saat ini tuh seperti apa, dan situasi nanti seminggu ke depannya tuh seperti apa. Selalu melihat berita, selalu tanya ke sanak saudara gimana situasinya saat ini. Terus kemudian kalau misalnya kita menyelenggarakan acara nikah bekerja sama dengan WO, jadi jangan ragu untuk tanya ke WO, konsultasi terus gimana nanti kedepannya seperti apa, nanti konsepnya seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Kemudian pilihan venue itu penting karena venue itu memberikan protokol kesehatan yang beda-beda. Jadi itu harus dijadikan suatu hal yang penting, yang utama untuk menyelenggarakan acara nikah. Saran kira-kira buat yang mau pada nikah nih Oh, ke betul. depannya di kala pandemi ini. Oke, saran sih kalau misalkan mau pada nikah, nyari venue-nya itu jangan terlalu jauh dari rumah. Yang pertama jangan terlalu jauh dari rumah, menanggulangi kan lagi situasi kayak gini ya, lebih dekat dengan rumah tuh lebih baik. Saran kedua, mencari vendor-vendor yang notabene sudah teruji di protokol kesehatannya gitu. Untuk saran-sarannya sih jangan pernah takut untuk menikah karena menikah kan salah satu ibadah ya, jadi pasti dilancarin kok, nggak akan ada masalah apapun gitu.